Salam kejujuran. Mari kita biasakan berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri sendiri, keluarga, kita kembangkan ke seluruh Indonesia, dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercapai kehidupan yang makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena kejujuran itu adalah nilai-nilai yang universal, bisa diterima dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Dengan cara kita menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, atau dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, tetap dipertanggungjawabkan, dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Perbuatan kebenaran mendapatkan surga, dan perbuatan ketidakbenaran mendapatkan neraka. Maka hanya satu yang diminta dari kita dalam melaksanakannya: tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh terhadap semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Jadi kalau kita membiasakan hidup dengan kejujuran, itu akan terasa ringan melaksanakan aktivitas sehari-hari, tidak ada beban. Kenapa? Karena kesadaran bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari, aktivitas sehari-hari bukanlah aktivitas kebetulan, tetapi semuanya sudah terencana dengan rapi sejak kita dalam kandungan. Apapun, lahir, hidup, mati, jodoh, pekerjaan, jabatan, kecelakaan yang tidak baik maupun yang baik, yang tidak benar maupun yang benar, kita tidak tahu apa bagian mana yang akan terjadi pada diri kita, tapi seluruh ketetapan, seluruh garis nasib, garis tangan, takdir, itu sudah ada sejak kita dalam kandungan. Begitu lahir, maka ketetapan kita mulai di print out, mulai terjadi. Begitu lahir, bayi menangis. Secara medis, kalau tidak menangis, maka dokter, pihak yang berwenang akan melakukan segala macam cara untuk membuat bayi mengeluarkan suara tangisan. Maka print out pertamanya itu menangis. Dan berjalan waktu, kita tidak tahu sampai kapan usia hidup, dan ditutup dengan kematian. Hidup dan mati semuanya dari Allah. Bukan kebetulan hidup sama lahirnya, bukan. Sudah dikehendaki oleh Allah. Contoh, pasar online itu yang saya kenal dan yang saya pakai itu namanya Shopee. Siapa penciptanya atau pemiliknya pertama kali dicetuskan? Kita kan nggak tahu, kita kan tinggal pakai. Dan pasti Allah sudah menetapkannya untuk dirinya. Pada saat dia mencetuskan itu, terjadilah yang namanya pasar online. Itulah takdir dia. Dan kita, si pemakai, customer
atau apapun istilahnya kita yang mau memanfaatkan pasar online itu, bukan tiba-tiba begitu saja, tapi ada kausalitas. Mungkin si pemilik Shopee itu punya ide dari mana, bagaimana memudahkan, melancarkan perdagangannya. Dia punya benda yang akan dijual, tapi bagaimana membuat orang itu tidak datang ke toko rame-rame, tidak terjadi antrian. Terus memanfaatkan tenaga yang lain, misalnya kurir, jasa pengiriman. Itu ide yang bukan tiba-tiba begitu saja. Itu semuanya sudah dikehendaki oleh Allah hingga terjadi kehendaknya itu. Siapa yang melakukannya? Ya, pemiliknya si Shopee atau siapapun namanya. Untuk pertama kali dicetuskan Shopee, yang lain-lain saya lupa. Karena sering belanjanya di sini. Dan tidak hanya melalui teknologinya, muncul yang lain. Jadi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, tetapi setiap individu itu punya garis nasibnya sendiri dan tidak akan pernah tertukar dengan siapapun. Begitu rapi, teratur, jadi tidak ada yang kebetulan. Sudah terjadi, sudah dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau itu kehendak, kalau ini kehendak, nah kehendak itu bisa terjadi. Kehendak itu tunggal, kehendak Allah, tapi kehendak itu miliknya Allah itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nah, itu kedua-duanya kehendak Allah. Saya mau ke pasar, sudah ditetapkan dari dulu, tapi hari ini saya ucapkan, misalnya begitu. Tiba-tiba sudah keluar dari pagar rumah, jalan, balik gak jadi. Berarti rencana, takdir, ketetapan mau ke pasar itu batal, tidak jadi. Berarti ketetapan tidak jadi, tidak terjadi untuk ke pasar. Jadi membacanya begitu. Atau tiba-tiba tetap berjalan sampai ke pasar, berarti ketetapannya terjadi. Jadi hanya dua, terjadi atau tidak terjadi. Semuanya kehendak Allah. Allah maha berkehendak. Tapi pondasi utamanya itu pada kejujuran. Nah tuh, ada suara. Padahal pinginnya saya itu tadi tidak ada suara. Dia mungkin juga nggak tahu kalau saya lagi mengerjakan syutingan video. Jadi bukan kebetulan si suara ini lewat, bukan kebetulan, tapi Allah menggerakkan dia lewat pada saat ini, di saat saya sedang memproses syutingan video. Maka untuk bisa berkata dan berbuat jujur itu perlu kesadaran. Kesadaran. Ilmu kesadaran. Kesadaran dari apa? Bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, dipertanggungjawabkan dan akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Perbuatan kebenaran dan kebaikan yang baik dan benar mendapatkan surga,
yang tidak baik dan tidak benar mendapatkan neraka. Dan itu pasti. Nggak bisa kita mengatakan, nggak bisa saya mengatakan bahwa wah kebetulan tukang roti lewat ada suaranya. Jadi bukan kebetulan. Ketetapan untuk si tukang roti adalah dia lewat jam detik ini melalui jalan di depan rumah saya. Jadi tidak kebetulan. Semuanya dikehendaki oleh Allah. Dan kehendak Allah itu untuk setiap individu tidak akan pernah tertukar. Jadi perbuatan, perkataan, atau kejujuran itu menjadi pondasi utama dalam kehidupan. Emosi ataupun tidak emosi itu sudah ditetapkan sejak dari kita dalam kandungan. Semuanya itu kehendak Allah. Sampai kita marah-marah pun, yaitu marah kita atas kehendak Allah. Dan marah itu kewajaran kita manusia, dilengkapi dengan emosi, marah, nangis, tertawa, tersenyum, diam, membisu, apalagi segala macam emosi. Itulah manusia. Tapi kita sadari emosi apapun yang keluar, emosi itu tidak selalu negatif, tidak selalu marah-marah. Tertawa dan tersenyum itu kan termasuk salah satu ungkapan emosi kegembiraan, kesenangan. Tapi cara mengungkapkan emosi itu berbeda-beda. Orang yang marah, kalau dia bisa mengungkapkan kemarahannya, emosi marahnya dengan cara yang menurut orang tidak marah, tapi ujung-ujungnya itu bisa merubah perilaku seseorang yang dimarahi, tapi tidak dengan kata-kata kasar, dengan ungkapan suara yang tinggi, tapi bisa memanage emosinya. Nah itu lebih bagus. Sehingga katakanlah kita memarahi siswa atau memarahi anak, marah, tetapi kita ungkapkan dengan cara yang berbeda, yang bisa merubah perilakunya menjadi seperti yang tidak dia lakukan sebelumnya. Saking kepinginnya orang itu untuk mengetahui sesuatu secara jujur, berbulan-bulan urusannya nggak selesai-selesai, tetap ditunggu. Bisa dilihat di media sosial, urusan apa saja. Kalau sudah berbelit-belit, bertele-tele, berputar-putar, digiring ke sana ke sini, padahal jawabannya cuma satu, iya atau tidak. Tapi muternya banyak. Muter apa ya? Muter giringannya untuk menjawab iya atau tidak itu panjang. Kita bisa menyaksikannya di media sosial, di TV. Tapi muter-muternya orang itu yang menjawab seperti tidak langsung menjawab, ditanya iya atau tidak, dia tidak langsung menjawab iya atau tidak. Itu pun sudah dikehendaki oleh Allah. Kehendaknya, semua atas kehendak Allah. Apapun itu bentuknya. Sekecil apapun aktivitas kita atas kehendak Allah. Dan yang membedakan kita, pria maupun wanita, dimanapun dan kapanpun, hanya satu, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah. Itulah yang membedakan kita. Seberapa kita tunduk dan patuh, tentu Allah yang tahu, tapi kita hanya
menjalankan atau melaksanakan ketetapan yang sudah ada pada diri kita sejak lahir, dan kita bisa membacanya setelah terjadi, setelah ada kejadian, baru kita bisa membacanya. Oh, ternyata hari ini saya berbuat ini, kegiatan ini, aktivitas ini, belanja ini, beli itu, masak, nyapu, kerja kantoran atau apapun. Menjelang tidur, kita tidur-tiduran sebelum tertidur sungguhan, diingat-ingat kembali, ya Allah, sejak bangun tadi, bangun tidur pagi sampai mau tidur lagi, hari ini sudah saya lakukan A, B, C, D, E, F, G, sebanyak apapun. Nggak bisa dituliskan, pasti lama menuliskannya. Tinta satu lautan tidak cukup untuk menuliskan nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Tidak cukup untuk menuliskan. Contoh, ini saya beli, ini namanya pewangi cucian. Saya beli pakai uang. Uang saya dapatkan dari keluarga sendiri. Uang itu lewat bank, pakai kartu atau pakai nomor rekening. Nomor rekening diisi dulu, masuk di bank dulu, tercatat, terdaftar. Pihak bank yang menerima namanya Bapak Ibu ini, menggunakan baju pakaian seragam seperti ini. Setelah selesai diminta tanda tangan, disuruh membuat nomor telepon, disuruh membuat ini segala macam identitas. Begitu selesai nunggu 2 jam atau beberapa jam, kartu ATM bisa jadi. Setelah itu baru diaktifkan sekian jam kemudian, nomor rekening sudah bisa dipakai. Punya nomor rekening harus punya nomor HP, punya HP supaya lebih memudahkan untuk melihat transaksi keuangan. HP pun harus dibeli, dan panjang ceritanya, tidak bisa dituliskan. Begitulah bahwa nikmat, bahwa apapun yang diberikan Allah kepada manusia ini tidak bisa dituliskan, saking banyaknya. Tetapi kita bisa membacanya, kita bisa melihatnya setelah terjadi. Dan setiap manusia, baik pria maupun wanita, itu kedudukannya sama di mata Allah. Tidak ada bedanya. Mereka punya hak, punya tanggung jawab, punya tugas, kewenangan untuk dirinya masing-masing, pria dan wanita. Tetapi yang membedakan mereka, yang membedakan kita sesama antara pria dan wanita adalah tunduk dan patuhnya. Jadi tidak ada perbedaan. Yang pasti berbeda tentu jenis kelamin, tapi tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban mereka punya sendiri-sendiri. Bedanya hanyalah tunduk dan patuhnya kepada Allah. Bagaimana bisa dia tunduk dan patuh? Harus punya kesadaran. Menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah dengan didasari dengan kejujuran. Nah, kalau kejujuran kita mulai dari diri sendiri, kita tanamkan di dalam keluarga, kita kembangkan di seluruh Indonesia, dan kita kumandangkan ke seluruh dunia, pasti Indonesia terkenal. Pasti, kenapa? Kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga kita, dan dari Indonesia. Karena Indonesia dari dulu sudah terkenal dengan sopan santun. Sejak dulu kala, sopan santunnya, budayanya.
kejujurannya bisa dilihat di kerajaan Kalingga dengan Ratu Sima yang keluarganya mau diperkirakan, diduga mau mengambil barang berharga di jalan yang sebenarnya sengaja ditaruh untuk menguji masyarakatnya dan dihukum. Padahal niat si keluarganya ini hanya untuk menyingkirkan saja supaya tidak terganggu orang yang lewat, tapi tetap dihukum. Itu kejujurannya, salah satu, masih banyak yang lain. Jadi Indonesia itu sangat terkenal sejak dulu. Kita contoh kerajaan Kalingga tadi, ada kerajaan Kaudipan itu. Sampai yang terakhir kita kenal itu kerajaan Majapahit. Tapi sebenarnya namanya bukan Majapahit, cuma oleh M. Yamin diubah menjadi Majapahit. Nama aslinya Wilwatikta. Tapi bahasa Jawa dibaca bukan A tapi O. Wilwotikto. Itu kerajaan terbesar di Indonesia. Terus kalah perang dengan Demak. Kemudian Demak kalah perang dengan Mataram. Mataram Islam, bukan Mataram Hindu yang lama. Dari Majapahit ke Demak, Demak ke Mataram. Mataram yang sekarang adalah daerah istimewa Yogyakarta. Masih tetap bertahan 10 generasi. Hari ini masih ada generasi yang ke-10, Sultan Hamengkubuwono ke-10. Itu kebesaran, keagungan, keterkenalan bangsa Indonesia. Dulu belum Indonesia namanya, tapi karena wilayah itu sekarang ada di Indonesia, maka kita kan dari Sabang sampai Merauke adalah Indonesia. Terkenal ke seluruh dunia, bangga jadi anak Indonesia. Karena banyak orang-orang besar, kerajaan-kerajaan besar yang ada di Indonesia, terkenal keluar wilayahnya, keluar negerinya pada masa itu. Oke, jangan lupa untuk berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi manusia yang berserah diri totalitas hanya kepada Allah dengan cara tunduk dan patuh melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, dan disadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, dipertanggungjawabkan, dan Allah akan membalasnya dengan surga atau neraka. Surga untuk perbuatan kebaikan dan kebenaran, neraka untuk perbuatan ketidakbaikan dan ketidakbenaran. Dengan kejujuran yang kuat dari diri sendiri, keluarga, kita kembangkan ke seluruh Indonesia dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercapai kehidupan yang makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Kejujuran untuk mencapai tingkat penghambaan total, pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Dan jangan lupa, tidak ada satupun yang kebetulan di dunia ini. Semuanya sudah terencana sempurna dari Allah sejak awal kita di dalam kandungan untuk ukuran manusia sampai kita lahir dan ditutup dengan kematian. Salam kejujuran.